Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala istighfar maja'a lil khati'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ghafirudz dzunub. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala zurriyatihi sayidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan aktivitas kita dan dapat berhadir pada hari ini dalam mengisi kultum untuk kegiatan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita laksanakan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bernilai di sisi Allah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami ingin mengambil tema yaitu memperbanyak istighfar di bulan penuh maghfirah ini. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tentunya tak luput dari salah dan khilaf. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Sungguhnya manusia itu tempat salah dan khilaf. Tetapi manusia yang baik bukan mereka yang tak pernah salah, bukan mereka yang tak pernah khilaf, tetapi manusia yang baik adalah yang pernah salah tetapi berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, berusaha untuk memperbaiki dirinya. Di momen Ramadan ini mari kita berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, baik itu kepada Allah dan juga kepada manusia. Dan istighfar ini tidak hanya kita lakukan di lisan saja, tetapi hendaknya juga dari hati sanubari yang paling dalam kita menyadari sesungguh-sungguhnya kita dari hati yang paling dalam kita mengakui bahwa kita ini pernah salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Begitu juga yang mungkin jika kita ada salah kepada orang lain, tentunya sesegeralah kita meminta ampun kepada orang yang pernah kita zalimi tersebut. Istighfar ini jika kita sering lakukan maka ada mempunyai beberapa keutamaan-keutamaan. Di antaranya jika kita terbiasa beristighfar kepada Allah, maka insya Allah segala doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pula dengan keberkahan istighfar, insya Allah segala permasalahan kita, segala problematika akan Allah berikan jalan keluarnya. Dan selain itu pula kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan diluaskan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita ketika ada seseorang yang mengamalkan istighfar. Setiap kali dia bekerja, setiap kali apa yang dia lakukan, dia selalu mengucapkan istighfar kepada Allah. Dan ini sudah menjadi wiritan, sudah menjadi kebiasaannya. Dan suatu ketika semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah, tetapi hanya satu yang belum dikabulkan oleh Allah, yaitu bertemu dengan seorang imam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika itu terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah satu imam mujtahid di bidang fikih, dan tanpa disengaja, tanpa direncana, Imam Ahmad bin Hanbal ini selalu ingin pergi ke Basrah. Basrah itu adalah salah satu kota yang berada di Irak. Dan sesampainya di sana beliau sholat di masjid. Setelah sholat di masjid beliau istirahat. Setelah itu dia keluar dari masjid dan menemukan seorang penjual roti. Dan penjual roti, dan selalu beliau ini beristighfar kepada Allah. Dan akhirnya Imam Ahmad bertanya, ya saudaraku, apa yang menyebabkan engkau
selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh beliau, kata penjual roti ini, saya selalu beristighfar ini sudah terbiasa, dan berkat istighfar ini saya selalu dikabulkan doa-doa saya. Cuma satu saja lagi yang belum terkabul doa-doa saya. Kata Imam Ahmad, apa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata penjual roti tadi, yang belum dikabulkan adalah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Terkejutlah Imam Ahmad bin Hambal. Rupanya berkat istighfar sang penjual roti tadi, sehingga Imam Ahmad bin Hambal ingin sekali pergi ke Basrah. Dan setelah itu Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa beliaulah Imam Ahmad bin Hambal, dan kabullah doa kamu ya penjual roti. Dan mereka pun terharu berpelukan dengan berderai air mata, dengan air mata kebahagiaan, karena telah bertemu dengan imam besar Imam Ahmad bin Hambal. Itulah salah satu daripada keutamaan kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan istighfar ini. Kita basahi lidah kita, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita basahi lidah kita dengan banyak membaca asma-asma Allah, dengan banyak membaca selawat kepada Nabi dan lain sebagainya. Insyaallah dengan demikian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali keutamaan-keutamaan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Terlebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang penuh maghfirah ini, tentunya istighfar lebih banyak lagi kita lakukan daripada sebelum-sebelumnya. Dan terakhir, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu ditolong untuk selalu beribadah kepada Allah, agar mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mudah-mudahan dengan nanti sampainya hari raya Idul Fitri, kebiasaan kita beristighfar ini terbawa sampai hari raya Idul Fitri dan hari-hari selanjutnya, sehingga kita dikatakan termasuk orang yang berhasil menjalani ibadah puasa Ramadan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.